kita tiku sabia ike. Itu ada toa mau sai kere ya. Weti ni tuogeno, Yesus nebe ni tuogeno. Itu ada toa mau sai kere ya. Weti ni tuogeno, Yesus nebe ni Wah. Salve. Berjumpa kembali bersama saya, Pastor Zakaria Ginting OFM Kapusin dalam ruang doa dan renungan Silimo Katolik. Saudara-saudari yang terkasih, ada pepatah mengatakan, luasnya laut masih bisa diukur, tapi luasnya hati tidak bertepi. Pada kesempatan ini, kita akan berdoa bersama, mendengarkan sabda Tuhan, juga merenungkannya. Tuhan ingin kita memiliki hati yang murni, di mana hati kita menjadi bait kudusnya. Maka mari kita semua membuat intensi kita masing-masing di dalam ruang doa ini, supaya kiranya Tuhan juga memberkati kita. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Baik, yang menyediakan tempat untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau membangun bait Roh Kudus-Mu di dalam hati kami. Kami mohon ya Tuhan, Engkau menguatkan kami, sehingga kami senantiasa dapat menyucikan bait itu melalui perbuatan kami sehari-hari. Bantu juga kami ya Bapa, supaya kami juga senantiasa mendoakan orang-orang di sekitar kami, dimanapun berada di dalam hati kami, sekalipun perbuatan mereka tidak menyenangkan bagi kami. Begitu juga ya Bapa, pada kesempatan ini kami mohon berkat-Mu untuk intensi-intensi kami masing-masing. Kiranya Engkau yang menyertai dan memberkati kami. Ini doa harapan kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari Yesus mengajar di bait Allah. Para imam, kepala dan ahli Taurat serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, sahabat Silimo Katolik, pada kesempatan ini saya memberikan judul permenungan saya ini, Hatiku adalah Rumah Doa. Ketika Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke bait Allah, dia melihat banyak orang berdagang dan melakukan hal yang tidak pantas di sana. Maka dia mengusir semua pedagang yang ada di situ. Dia berkata, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun. Saudara-saudari yang terkasih, bait Allah adalah bait suci dan kudus. Orang Israel sebetulnya tahu akan hal itu, tapi demi keuntungan mereka mengabaikan hal itu. Ada satu cerita, seorang anak bertanya kepada ayahnya, Pak, kenapa ya? Orang kadang berbuat baik, kadang berbuat jahat. Lalu bapaknya menjawab anak itu, Nak, di dalam hati orang ada domba, ada serigala. Tergantung yang mana mereka pelihara. Jika mereka memelihara domba dan memberi makannya, maka kelakuan mereka juga akan seperti domba yang rendah hati dan mau berbuat secara tulus. Sebaliknya, jika mereka memberi makan serigala dan memeliharanya, maka kelakuan mereka juga akan jahat dan suka menerkam orang lain. Jadi, Nak, dua hal itulah yang membuat orang menjadi kadang baik, kadang tidak baik, tergantung yang mana mereka pelihara. Saudara-saudari yang terkasih, pada dasarnya hati kita juga sama dengan cerita di atas. Di dalam hati kita juga terdapat kebaikan dan kejahatan. Maka berpulang pada kita mana yang akan kita pelihara. Seperti Yesus yang mengusir pedagang dari dalam bait Allah yang mengotori tempat itu, dapat dikatakan juga bahwa
kehadirannya di dalam hati kita juga melakukan hal yang sama. Dalam perayaan Ekaristi, kita mendengar sabdanya dan menyambut tubuhnya. Dia hadir di dalam hati kita dan membersihkannya. Maka seharusnya hati kita bersih dan terhindar dari dosa. Tapi hal itu tetap berpulang pada kita masing-masing. Sebab meski Yesus berada di sana, kita sebagai makhluk yang diciptakan paling mulia tetap memiliki kebebasan untuk memilih apakah kehadirannya di dalam hati kita menjadi doa dalam kehidupan sehari-hari atau hati kita tetap beku walaupun dia ada di sana. Saudara-saudari yang terkasih, kalau hati kita adalah rumah doa, maka segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita akan kita doakan, baik itu suka maupun duka. Ciri-ciri orang yang demikian akan memiliki kasih yang mendalam di dalam hidupnya. Namun sebaliknya, jika hati kita adalah sarang penyamun, maka yang terjadi hanyalah mencari keuntungan dalam setiap langkah kita. Maka jadikanlah hatimu rumah doamu. Pace Ebene, Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, melalui sakramen-sakramenmu, Engkau menyucikan hati, pikiran, dan budi kami. Kami senantiasa memohon berkat-Mu ya Bapa. Semoga kami juga dapat memelihara kesucian hati kami, menjadikan hati kami sebagai rumah doa, sehingga kami juga bisa menjadi anak-anak-Mu yang bijaksana. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk semua intensi-intensi umat-Mu yang disampaikan kepada kami. Kiranya Engkau yang memberikan rahmat, memberikan rezeki, memberikan kesehatan. Begitu juga rahmat-rahmat yang sungguh dibutuhkan oleh umat-Mu. Bapa yang baik, berkati jugalah perjalanan hidup kami di dalam setiap rintangan dan cobaan. Kuatkan kami, sehingga kami senantiasa dapat berjalan dalam cinta kasih-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah Bapa yang Maha Kuasa, memberkati semua usaha kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati saudara-saudari semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, kamu diutus memberitakan sabda Tuhan melalui kehidupanmu.